warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, balik lagi nih guys di channel YouTube Firdaus. Alhamdulillah. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa yang belum subscribe nih sama sekarang, terus subscribe, komen, like, and share. Dan satu lagi, bunyiin loncengnya biar bunyi, nanti biar tahu nih kalau Firdaus masukin video yang baru, bunyi deh gitu. Nah, alhamdulillah nih hari ini lagi di tempat kantor PT. Nah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Sebelum itu gue pernah bahas di video-video sebelumnya. Gue tuh anggota PT juga. Nah, alhamdulillah nih sekarang lagi sama ketua PLT PT. Nah, ini dia. Dan beliau ini kebetulan ayah gue sendiri. Namanya Bapak Denny Sanusi. Ya. Dan mari langsung lanjut ke beliaunya. Assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nih lagi berbincang-bincang santai dengan ayah sendiri, Q&A. Nah, terus gue juga di sini pengen ngebahas tentang cerita beliau nih yang di video kedua gue pernah cerita tentang papa gue sendiri masuk Islam. Nah, gimana nih? Alhamdulillah hari ini baru selesai ini Pak ya, halal bihalal. Ya. Nah, halal bihalal kebetulan kemarin alhamdulillah kita puasa Ramadan full. Dan sekarang baru silaturahim sama teman-teman yang lain semuanya dari PT. Nah, gini Pak, kemarin kan aku di video kedua ngejelasin tentang mualaf. Nah, kemudian aku juga nyelipin cerita tentang papa awal mulanya gimana mualaf gitu. Nah, aku sih ngejelasinnya secara singkat sih. Nah, mungkin dari papa ada lebih lanjut lagi gitu, lebih dalam lagi, lebih jelas lagi gimana sih maksudnya proses papa mualaf biar teman-teman di channel Firdaus nih biar tahu gitu. Gimana tuh? Oke, sedikit informasi. Awalnya memang kalau dulu kan awalnya kawan non Islam, ya. Keluarga juga dulu papa mama non Islam. Tepatnya waktu ikut agama leluhur, biasanya dari keturunan Tionghoa, itu Buddha, Hindu. Terus karena pengaruh lingkungan di SMA, kalau di Katolik, kalau juga resmi dibaptis masuk Katolik. Nah, itu dalam perjalanan sampai terakhir jodohnya di Islam. Jadi di sini kita bicarakan masalah jodoh. Bukan masalah agama yang benar, karena agama itu semuanya benar bagi pemeluknya. Gak mungkin agama A bilang agama A yang benar B salah. Tapi kalau buat pribadi boleh aja. Tapi kalau buat orang lain jangan sekali-sekali mencela agama orang itu salah, karena belum tentu agama yang dipeluk itu juga benar. Nah, ini penting guys. Jadi yang paling harus dipahami bahwa tidak ada suatu agama pun yang mengajarkan suatu yang negatif. Semua agama mengajarkan suatu yang positif, ya, dan saling menasihati, saling sayang menyayang, dan masalah kepercayaan itu dibalikan lagi ke masing-masing. Tadi kan gitu. Ada si A agamanya Buddha, ada yang Kristen, ada yang Islam, ya. Itu yang tadi itu jodoh, ya. Betul, nah, jadi sekali lagi, apalagi kita hidup di negara kita, Republik Indonesia, pemerintah juga mengakui 6 agama, ya, secara resmi. Nah, 6 itu dan kita harus hormati, ya. Dan juga pada dasarnya tadi semua agama mengajukan kebaikan. Jadi masalah agama kita sudah selesai. Yang penting ke depan bagaimana kita sesama pemeluk agama, sesama juga sebangsa tanah air, berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling menghormati gitu ya. Dan melakukan berlomba kebaikan dalam hal-hal yang positif. Ya, misalnya kita berhubungan juga dengan teman-teman kita yang tidak seagama, bagaimana kita berhubungan untuk kebaikan, kerjasama untuk kebaikan, untuk kemudian kepada kita juga. Betul. Itu yang nomor satu. Kita udah selesai masalah agama, ya, Islam non Islam atau Islamnya sendiri dengan Islamnya itu udah selesai. Buang-buang energi aja kalau kita masalah itu masih kita angkat jadi. Ya, yang kita penting ke depan. Bagaimana kita ke depan meningkatkan ekonomi kita, ya, meningkatkan persaingan kita dalam negeri,
lebih bantu keluar. Kecuali saat-saat ini kita ada ujian ya, sedikit masalah pandemi yang belum selesai, penurunan ekonomi itu yang lebih urgent. Nah, ya. Jadi saya dalam hal ini kesempatan baik ini mengimbau ayolah kita bagaimana bersinergi dalam hal yang positif. Yang ke depan ada dua yang sangat penting, masalah kesehatan dan masalah penurunan ekonomi. Itu yang kita fokus. Kita fokus, mudah-mudahan dengan kita fokus, kita sinergi, kita bisa melewati ujian-ujian ini ke depan, kita bisa lebih baik lagi. Amin. Jadi kita harus ya ke depannya harus lebih baik lagi lah ya Pak. Iya, insyaallah. Dan juga harus lebih, karena pandemi yang benar-benar sangat ini belum selesai, jadi itu kita harus kayak survive dan bertahan, dan insya Allah akan lebih baik lagi. Ya, sedikit juga menyambung informasi tentang PITI. PITI itu adalah satu ormas sosial keagamaan, Ikatan dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu terdiri dari mayoritas etnis Tionghoa yang beragama Islam. Kita punya wadah nih, namanya PITI. Ya, nah disitulah etnis Tionghoa yang beragama Islam bersinergi di wadah PITI untuk saling bersinergi hal-hal yang positif. Karena kita memperkuat dalam keagamaan kita, pengetahuan agama kita, dan juga memperkuat untuk hal-hal yang keduniaan, gitu kita bisnis, kerjasama, segala macam. Ya, disitulah wadah PITI ada di Indonesia dalam rangka ke sana, dan sekaligus wadah PITI itu orang itu membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia kita ke depan. Nah, jadi positivity sama dengan ormas lain, dengan NU, Muhammadiyah, kita ada DPP, DPW, DPD, dan 34 provinsi yang selama ini cukup eksis dan selalu menyampaikan hal-hal yang berguna bagi kita semua, untuk komunitas dan juga untuk masyarakat dan untuk negara. Dan kita juga alhamdulillah di sini sebagai etnis Tionghoa, warga negara Indonesia, itu berkewajiban ya, kewajiban untuk membantu pemerintah dalam rangka mengatasi kemiskinan, kebodohan, itu kita konsep. Jadi harus sinergi dengan pemerintah untuk hal-hal yang positif. Seandainya ada hal-hal yang harus kita koreksi, ya kita kritis dengan kritis yang membangun. Ya, jangan kritis, dan kita kasih solusi. Kira-kira begitu. Nih ngomong-ngomong nih, PITI sudah lama. Kira-kira udah umurnya berapa tuh? Ya, PITI itu lahir tahun 1938. Biarpun waktu masih bersifat lokal ya. Jadi PITI itu suatu organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan dan ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan RI. Itulah yang sebagian masyarakat belum tahu ya. Nah, jadi waktu itu memang konfederasi kita ikut berjuang ya dengan Bung Karno, Buya Hamka itu merebut kemerdekaan RI. Dan kita juga sudah dapat pengakuan dari pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri, sudah berpiagam bahwa PITI itu memang terus ormas yang lahir sebelum kemerdekaan. Kita sudah dapat suatu penghargaan dari Kemendagri, dan itu sampai sekarang ya PITI juga persis dengan ormas-ormas keagamaan lain kayak NU, Muhammadiyah. Kita punya DPP, DPW, dan DPD. Biarpun dalam tanda kutip sumber daya manusia SDM kita masih sangat terbatas, tapi insya Allah nggak apa-apa. Kita juga terus berjuang dan dakwah sampai saat ini. Berarti kurang lebih tuh umurnya sekitar ya 80 tahun lebih lah. 80 tahun. Ya gitu. Wah, cukup lama nih teman-teman. PITI dari malah sebelum gue lahir kan gitu. Nah, gini Pak, enggak tadi udah teman-teman berbincang tentang kurang lebih tentang PITI lah ya. Nah, di sini kan alhamdulillah nih bokap kan juga, papa kan juga mualaf kan gitu Pak ya. Nah, kemarin aku juga sharing-sharing sama teman-teman, papa tuh kayak sedikit Pak kayak mualaf prosesnya gitu. Walaupun tadi ya di video kedua aku kan udah aku jelasin. Mungkin bapak biar teman-teman subscribe Coffee Daus ini biar tahu, biar termotivasi itu gimana Pak secara singkatnya? Iya, kalau proses soal dari non muslim akhirnya jadi muslim, singkatnya ya. Memang pada dasarnya satu kalau kacamata agama itu namanya hidayah, petunjuk. Kacamata agama. Kacamata yang lain itu jodoh. Nah,
dan kita nggak boleh sudah membentuk satu agama yang baru menjelekan agama-agama sebelumnya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh tuh. Itu penting sekali ya, Nggak boleh teman-teman ya. Jangan sampai kita udah milih A, yang B, agama sebelumnya kita jelek-jelekin, malah kita salahin, itu nggak boleh. Karena mutlak beneran tuh dari Tuhan, dari Allah. Itu yang kita penting. Benar bagi kita, penting sekali. belum tentu benar bagi yang lain. Jadi secara keseluruhan, dan kita sepakat semua agama mengajarkan kebaikan. Mungkin terakhirnya kalau itu jodohnya di Islam. Itu balik lagi ke arah masalah jodoh. Yang penting sesudah saya masuk Islam itu konsekuen. Nah, itu yang paling penting. Misalnya kita orang memilih Islam, konsekuen dengan ajaran Islam. Memilih Katolik atau memilih Buddha, konsekuen dengan apa pilihannya. Itu yang kita harus pahami betul. Nah, jadi ke depan apapun agama yang kita anut, apalagi agama resmi yang udah diatur pemerintah ya, ya. Nah, kita udah ngakuin dan itu selanjutnya kita konsekuen menjalankan apa ajaran agama yang kita sudah peluk itu. Itu lebih penting daripada terus kita melakukan hal-hal membuli agama-agama sebelumnya. Benar ya. Jadi di sini saya berpesan untuk para juga teman-teman yang mungkin ada yang dari Islam keluar ke Buddha, mungkin dari Buddha ke Islam, no problem. Itu dijamin dalam undang-undang. Ya, bahwa agama yang diakui pemerintah kita boleh memilih, itu hak. Itu ada hak pribadi HAM kita ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, jangan sampai kita menjelek-jelekan agama yang sebelumnya kita tinggalkan. Itu saja. Itu yang paling penting teman-teman. Jadi kalau misalkan mau pilih agama apapun, itu nggak usah saling menjelekin agama yang sebelumnya. Udahlah, dan itu tadi yang Papa bilang kan harus ada itunya, tanggung jawabnya lah ya. Nah, itu. Nah, di sini teman-teman, selain bokap gue PLT, Titi, nah di sini juga ada bokap gue itu sebagai sekretaris umum ya, sekjen di LPOI dan LPOK tuh apa tuh? Ya, saya kira LPO itu sebenarnya gabungan singkatannya dari Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Jadi tergabung sekitar 14 ormas, yang ketuanya Nahdlatul Ulama dan ketua ini kita ya, Said Ali Sirot, ketua, kebetulan saya dipercaya sebagai sekjen, dan juga itu ada 14 ormas Islam ditambah dengan Majelis Tinggi Agama yang 5 itu, Buddha, Konghucu, Kristen, Hindu, ya itu ada namanya LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan, ada jadi 19. Dan ketuanya sama juga ketuanya ya. Kiai Said Agil, kebetulan sekjennya saya sendiri. Nah itulah forum di situ yang kita bagaimana bersinergi dengan pemerintah, membantu dalam hal-hal dakwah, dalam apa supaya masalah timbul di masyarakat. Kita sebagai pemuka agama ya langsung merasakan hal-hal yang kita diperlukan di masyarakat. Misalnya hal-hal yang timbul, bisa aja ada yang di masyarakat pendirian rumah ibadah, ada salah paham, atau ada hal-hal yang menyangkut masalah agama, kita pemuka yang menangani. Nah itulah selama ini kita lakukan. Alhamdulillah nih, jadi teman-teman nih seneng gitu, maksudnya dengar berita itu kayak gabungan antara semua agama di situ bersatu dan kayak rukun-rukun aja gitu, dan kalau ada masalah apapun kita pun kayak menyatu untuk menyelesaikannya ya gitu. Nah dan juga nih guys, lagi bokap gue ini sebagai di FKUB. Nah apa itu Pak, FKUB itu FK itu singkatan ya, bentukan pemerintah, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu juga sama kayak LPOK, unsur agama Islam, Buddha, Hindu, Kristen, ya, dan juga Konghucu bergabung. Cuma kali ini memang dibentuk sama pemerintah. Kalau yang tadi LPOK swasta, gitu. Nah, ini bentuk pemerintah. Dan tujuannya tadi pemerintah itu untuk menjaga kerukunan kita umat beragama di Indonesia. Yang tadi fungsinya sama, kalau ada masalah apa kita sebagai pimpinan itu langsung menangani. Dan langsung kita membuat suatu solusi. Jadi apapun yang ada masalah nanti dengan agama, mungkin NIS, ya, mungkin apa di Gosrot di bagian bawah, kita sebagai pimpinan agama, pimpinan majelis tinggi langsung memberikan suatu solusi. Dan fungsi FKUB sangat strategis sekali dalam menjaga kerukunan kehidupan beragama
di Jakarta khususnya dan juga di seluruh Indonesia karena kita punya perwakilan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Jadi dengar cerita sharing sama bokap lu sini sama ini itu biar kita dengar FKUB itu jadi penyemangat. Jadi kayak alhamdulillah lah gitu Pak ya. Iya. Jadi ada angin segar atau ya alhamdulillah lah gitu, senang dengarnya. Dan nih terakhir nih Pak, ada pesan-pesan dan quotes nih Pak buat subscribe ke Firdaus nih. Saya biar ada quotes dari Papa gitu sebelum kita mengakhiri, menghitam sebelum penutupan. Ya, dalam kesempatan yang baik ini sebagai closing statement buat kita sebagai pemuka agama, tokoh agama yang menghimbau bahwa kita nggak melihat seorang agamanya. Ya. Semua agama baik, semua agama mengajarkan sesuatu baik. Yang paling penting bagaimana person orangnya, itu yang penting. Jadi kita nggak usah ngotot-ngototan bahwa agama kita yang paling benar, kebenaran itu mutlak milik Allah, milik Tuhan. Ya, yang penting kita sebagai makhluk yang beragama itu menonjolkan gimana kepribadian kita, akhlak kita, itu yang penting. Akhlak kita terhadap pencipta dan akhlak kita terhadap sesama manusia, sesama beragama. Itu yang saya pesankan demi kerukunan kita untuk semuanya. Kira-kira ya. Gitu Pak ya. Oke, baik nih. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak itu bisa masuk ke channel Firdaus. Ya semoga channel Firdaus semakin berkembang ya Pak ya. Insyaallah. Amin. Dan juga teman-teman di sini demen sama kontennya. Dan buat terakhir jangan lupa yang masih belum subscribe terus di subscribe dan like, comment, and share. Nah itu jangan lupa dan loncengnya jangan lupa dibunyiin kring gitu kan biar tahu gitu. Nah enggak dari akhir kata dari gue Firdaus, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.